Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah masyhur ini memberitahukan kepada kita bahwa kisah tentang nabi-nabi Allah banyak yang belum sepenuhnya kita ketahui. Dan tentu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapat dari kisah yang tersembunyi itu. Kisah kali ini adalah kisah Israiliyat. Tidak bisa dijadikan sandaran, namun cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika bertemu dengan Rasulullah? Dalam dunia tasawuf, dipercaya bahwa Nabi Khidir masih hidup. Begitu juga dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya dikisahkan dikaruniai usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Ketika itu tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri beliau. Mereka lalu memberi salam. "Dari mana kalian berasal?" tanya Rasulullah. "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu," jawab mereka berdua. "Sudah lama kami menyembah Allah dan kami telah mendengar untayan kata-kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untayan kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah. Dan untayan kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quran Karim. Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun, hingga Allah bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami? Kami memohon agar bisa mendengar untayan kata-kata indah itu, yakni surat Al-Fatihah. Allah tidak menjawab mereka, lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Baru Allah menjawab mereka. Dia berkata, "Surat ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta Muhammad SAW dan umatnya." Kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi, hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Karena kami tak bisa dikarunia Al-Fatihah, mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umat Muhammad SAW. Menyalami beliau dan mendengar pembacaan surat Al-Fatihah walau hanya sekali saja, sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas dan ridho. Kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi SAW, yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Muhammad SAW. Mereka memohon agar Nabi SAW berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Beliau kemudian membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka berdua, dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau. Lalu beliau semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya, "Duhai Allah, mohon terimalah doa kami." Mereka kemudian bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Jika saja Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya, semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surat Al-Fatihah," jawab Rasulullah. "Jadi aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin, yaitu alif tertulis pada arsy Allah, mim ada pada kaki dari kursinya, ya ada pada lauhul mahfud, dan nun ada pada pena atau kalam." Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata kedua beliau nabi tersebut. Alif tertulis di kening Israfil, mim tertulis
tertulis di kening Mikail, Ya tertulis di kening Jibril, Nun tertulis di kening Israel. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat malaikat ini. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata beliau berdua. Alif tertulis di dalam Taurat, Mim tertulis di dalam Zabur, Ya tertulis di dalam Injil, dan Nun tertulis di dalam Al-Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Seolah-olah alam raya ini menghiasi perbincangan para beliau dengan kesejukan suasananya. Beliau Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sangat khusyuk mendengar penjelasan yang diberikan beliau Rasulullah. Dan kemudian beliau lanjut berkata, "Kalian mau yang lebih lagi?" tanya Rasulullah. "Ya," jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar, Mim tertulis di kening Sayyidina Umar, Ya tertulis di kening Sayyidina Utsman, dan Nun tertulis di kening Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat sahabat ini. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas baru saja akan berdoa memohon agar Allah mencabut nyawa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh, seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan maksud mereka. Beliau berkata, "Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian." Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Ilyas di daratan, Nabi Khidir di lautan. Nabi Khidir alaihissalam berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di bukit Ya'juj dan Ma'juj sambil mereka menjaganya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berjumpa pada tiap-tiap tahun di Mina, yaitu Saudi Arabia. Mereka saling mencukur rambut secara bergantian. Begitulah kisah Israiliyat Nabi Khidir dan Nabi Ilyas yang memohon kepada Allah untuk diberi umur panjang hanya untuk bertemu dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendengarkan untayan kata-kata yang indah yang hanya diturunkan kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga dengan kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan Al-Quran benar-benar petunjuk sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.